Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Aulia Rahman dengan NIM 122701015. Di sini saya akan menjelaskan hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 4 aturan, di mana aturan yang pertama yaitu idhar. Idhar artinya jelas. Jadi nun sukun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu huruf halki. Huruf halki itu yaitu aha, aha, khogo. Lalu yang kedua ada idgham. Idgham ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yaitu idgham yang disertai gunnah, dan juga idgham bila gunnah yang tidak memakai gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya yaitu lam dan ro. Lalu aturan yang ketiga yaitu ada iklab. Iklab ini artinya menukar, yaitu menukar hurufnya. Huruf apa? Hurufnya huruf iklab itu adalah ba. Jadi huruf ba ini digantikan atau ditukar dengan huruf mim. Terus yang keempat yaitu ada aturan ifa. Ifa ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ifa abad, ausat, dan akrob. Ifa abad ini artinya jauh, jadi makhrajnya itu jauh dari huruf nun. Huruf ifa abad yaitu qaf dan kaf. Kemudian ada akrob. Akrob artinya dekat, jadi makhrajnya itu dekat dengan huruf nun. Untuk hurufnya yaitu huruf dal, ta, dan to. Kemudian ada ifa ausat atau pertengahan. Nah, hurufnya itu yaitu sisa dari semua huruf aturan pada nun sukun atau tanwin. Jadi selain huruf idhar, idgham, iklab, dan ifa abad dan akrob. Yang pertama yaitu ada idhar. Idhar halki. Idhar ini dikhususkan pada huruf nun sukun atau tanwin saja. Nah, ada juga baitnya. Bait untuk hukum idhar, bait Nadom Al-Jazari, yaitu idharun idghamun wa qalbun ikhfa fa yang dahar fil halki adhir. Lalu ada juga bait Nadom Tuhfatul Atfal, yaitu fal awalul idharu qabla ahrufi lil haqi siturut tibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun haun muhmalatani thumma goinun haun. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum yang pertama yaitu idhar, di mana hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ha, kemudian gin dan kho. Nah, contoh kalimat idhar yaitu sayun gidun. Nah, jadi nun sukunnya itu jelas terdengarnya, sayun gidun gitu. Lalu hukum yang kedua yaitu ada idgham. Nah, idgham ini artinya memasukkan, jadi memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf yang kedua, dimana seolah-olah huruf kedua itu bertasydid. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bila gunnah atau idgham kamil. Jadi idghamnya itu secara keseluruhan, jadi dimasukkan secara keseluruhan. Contohnya mirrohik. Nah, jadi si nun sukunnya itu dimasukkan ke dalam huruf ro, jadi nunnya itu seolah-olah dilebur gitu. Kemudian ada idgham bi gunnah. Yang pertama ini ada idgham bi gunnah kamil, jadi gunnahnya itu secara menyeluruh. Contohnya yaitu seperti abidumma. Nah, si domatainnya ini dimasukkan ke dalam huruf mim disertai gunnah, dan gunnahnya itu secara menyeluruh. Kemudian ada yang kedua itu idgham bi gunnah nakis, artinya gunnahnya itu sebagian. Contohnya
seperti jaza'au wifaqa. Ada juga bait untuk hukum idgham. Nah, bait yang pertama yaitu bait jazari. Seperti bunyinya wadagim fil lami warra la bigunnatin lazim wa adgiman bigunnatin fi yuminu. Kemudian ada juga bait tufatul atfal yang berbunyi wathani idghamun bisittatin atat fiyar maluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismu yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima illa idza kana bikilmatin fala tudgim ka dunya thumma sin wa natala wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma kariranna. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum yang kedua yaitu ada hukum idgham, di mana hukum idgham ini mempunyai huruf yang dikumpulkan pada kalimat yarmuluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Idgham ini terbagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama idgham yang memiliki gunnah yang hurufnya dikumpulkan pada kalimat yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Kemudian ada juga pengecualian dalam hukum idgham, di mana ketika nun mati itu dibaca jelas, dibaca idhar, padahal bertemu dengan huruf idgham. Contohnya yaitu pada kalimat kadunya dan sinwanun. Lalu yang kedua yaitu ada idgham yang tidak memakai gunnah, hurufnya yaitu huruf lam dan ro. Nah, pengecualiannya itu seperti ini. Contoh kalimatnya. Kalimat kinwanun, sinwanun, ad-dunya, bunyanun. Ini semua dibaca idhar, tidak dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Lalu seperti ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tidak dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Seperti itu. Kemudian ada juga ini contohnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak dibaca nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi ini semua dibaca idhar. Kemudian hukum yang ketiga yaitu ada iklab. Iklab ini artinya menukar, yaitu menukar huruf ba dengan huruf mim. Contohnya yaitu mim ba di. Nah, jadi nunnya ini jadi ba-nya ini diganti dengan mim. Jadi bacanya tidak min ba'di. Ada juga baitnya, bait untuk hukum iklab yaitu wal qalbu indal babi bikunnatin kaza. Itu untuk bait jazari. Ada juga bait tufatul atfal yaitu wasalitul iklabu indal ba'i mimman bigunnati ma'al ifai. Hukum yang ketiga yaitu iklab ketika bertemu ba diganti dengan huruf mim disertai gunnah dan juga ikhfa. Kemudian hukum yang keempat yaitu ada hukum ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya samar. Nah, secara umum ikhfa adalah pelafalan antara izhar dan idgham. Kemudian ada juga tingkat kesamarannya. Tingkat kesamaran ini dibedakan berdasarkan huruf setelah nun. Pertama, berdasarkan letak makhraj dengan nun. Jika makhrajnya dekat itu disebut ikhfa aqrab. Jika sedang itu awsat dan jauh itu ab'ad. Kemudian kedua, tafhim dan tarkiknya huruf kedua. Nah, ada juga baitnya. Yang pertama ada bait jazari yaitu li ihfa lada baqil hurufi uhidha. Ada juga bait